Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di episode ketiga DaVinci Resolve 17. Di episode kali ini kita akan membahas yang sama, yaitu tentang motion graphic. Bedanya yang episode kali ini kita akan membahas di bagian teksnya, animasi teks, yang contohnya itu seperti ini. Oke, seperti itu. Kalau kalian belum nonton yang episode keduanya, episode kedua kita buatnya seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk episode kali ini kita akan buat seperti ini. Oke, jadi di sini ada 3 teks dengan animasi yang berbeda dan di belakangnya ada kotak muter-muter gitu doang. Oke, gimana cara buatnya? Seperti biasa kita akan gunain Fusion Composition. Kita drag and drop aja dari efek library ya. Drag and drop ke bawah di bagian yang ini. Untuk yang contoh ini akan saya hide kan atau sembunyiin dulu, dan fusionnya akan kita atur durasinya. Saya mau sampai sini ya, bit akhir bitnya. Jadi saya seleksi fusionnya, Ctrl B untuk cut. Yang ini akan saya backspace, hapus. Oke, seperti itu. Oke, kita pastikan playheadnya kita ada di antara Fusion Composition ini, dan jika udah kita masuk ke Fusion tab. Oke, kita udah masuk ke Fusion. Untuk media pool mungkin kali ini akan saya tutup aja biar lebar. Oke, di sini kita punya media out. Seperti langkah awal kita buat timeline utamanya. Saya saranin kalian tonton dulu episode kedua ya guys, jika kalian belum tonton, karena itu basic Fusionnya. Saya akan organisir Fusion saya jadi seperti ini. Yang ini akan saya seleksi, Ctrl spasi, ketikin UND, underlay, add seperti ini. Terus saya akan klik kanan, set color orange mungkin ya. Ini jadi timeline utama kita. Tahan alt, seleksi underlay-nya, F2 untuk rename, dan sebut aja utama seperti itu. Jika udah tekan OK. Oke, untuk backgroundnya langsung aja kita warna putih ya. Saya akan seleksi inspektor, di backgroundnya saya akan pilih warna putih seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat komposisi dari teks dulu kali ya. Jadi kita akan buat teks seperti biasa. Kalau kita mau buat komposisi baru itu kita buat background dan merge. Kenapa saya buat seperti ini saya udah jelasin di episode kedua. Oke guys ya. Saya akan merge ini menjadikan view. Jadi view di backgroundnya akan saya transparankan karena saya nggak perlu backgroundnya. Jadi transparan seperti ini. Oke, saya akan fokus ke sini. Di sini saya akan tambahin teks. Ini teks, drag and drop aja ke sini. Yang ini kita sambungin ke sini, otomatis akan buat patch baru ya. Ini semuanya udah saya jelasin di episode kedua, jadi saya nggak akan jelasin lagi di sini. Dan di sini saya akan ketikin teksnya. Mungkin untuk yang pertama itu like, S-nya banyakin dikit biar panjang. Dan jika udah kita bisa ganti fontnya sesuka kalian. Misalnya di sini saya pakai Montserrat dengan formatnya bold. Untuk colornya di sini saya akan pakai ke shading, di bagian shading. Di sini saya akan buat colornya itu warnanya lebih menarik dikit. Jadi saya akan ganti type-nya menjadi gradient. Untuk gradient yang warna putihnya akan saya seleksi di sini. Saya pilih ini dan saya gunain color palette yang udah kita buat di episode kedua ya. Kalau kalian belum tonton dulu. Saya akan pilih yang di sini mungkin. Terus saya akan tambahin satu gradient baru seperti ini. Nah, klik aja di antaranya, nanti akan buat seperti ini, akan terbuat seperti itu. Saya akan letakin di sedikit ke tengah seperti itu. Saya akan seleksi dan saya ganti warnanya menjadi warna yang lebih cerahin dikit, jadi seperti ini mungkin. Dan saya akan tambahin lagi gradient di sini. Yang ini akan saya dekatin lagi ke tengah, dan yang ini akan saya ubah warnanya ke pertama lagi yang lebih gelap. Dan yang paling bawah atau paling kiri saya akan ganti juga warnanya ke yang lebih terang. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Jika kalian atur-atur lagi sedikit, ini akan saya ke kiri, ini saya dekatin lagi. Nah, sehingga dapat warna yang seperti ini. Kalau kalian suka silakan, kalau enggak ya kalian kreasiin aja lagi. Terus jika udah di sini saya akan menganimasikan teks ini.
Jadi animasinya itu dia itu dari kecil membesar seperti itu ya, dan dia itu berurutan dari kiri dulu baru ke kanan. Oke, cara buatnya gimana? Kita seleksi teksnya itu, kita ke inspektor teks di sini. Di bagian menu teks kita klik kanan dan pilih namanya follower. Nah, ini akan kita bahas pelan-pelan dari sekarang ya. Jadi kita klik follower di sini, nanti akan muncul di inspektor itu ada modifier. Kalau tadi kita nggak klik follower, nggak kita aktifin, nanti modifiernya ini nggak hidup ya guys ya. Oke, mungkin ini saya akan ke frame pertama dulu. Saya akan bawa ini ke frame pertama. Saya akan ke modifier. Nah, kita lihat di sini ada follower yang baru aja kita buat. Oke, yang pertama di sini ada namanya range-nya all karakter aja nggak masalah. Terus ordernya di sini ada left to right, ada right to left dan yang lainnya. Di sini untuk basicnya kita pakai left to right aja, jadi dari kiri ke kanan. Untuk delay tipenya saya pakai yang tengah aja, nggak sih ganti-ganti. Dan untuk delaynya di sini kita tambahin aja dulu sedikit guys, tambahin sedikit aja dulu, mungkin 2 ya. Nah, seperti itu. Untuk apa nanti akan saya jelasin delaynya ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat animasinya itu dari kecil membesar. Jadi kita pilih di bagian teks di sini. Di sini ada yang namanya size guys. Oke, kenapa nggak dari tool aja? Kan tool ada size juga. Nah, kalau kita langsung dari size tool ini yang di bagian tool, dia itu hanya akan membesarkannya itu sekaligus, nggak satu persatu teks. Jadi untuk modifier follower ini untuk memang khusus untuk teks ya guys ya. Jadi ini fungsi untuk teks banget. Nah, jadi di sini kita lihat di bagian size. Nah, untuk jika kita ubah-ubah value-nya, teksnya itu nggak berpengaruh. Kenapa nggak berpengaruh? Karena modifier ini hanya berpengaruh jika kita mengaktifkan keyframe-nya itu. Nah, karena di sini nggak kita aktifin keyframe-nya, maka jika kita ubah-ubah, dia itu nggak akan berubah. Oke, jadi misalnya kita aktifin, nah dia akan berubah guys. Oke, seperti itu. Nah, untuk saya akan reset aja, tekan aja di sini. Saya akan mungkin ke 15 ya, frame ke 15. Frame 15 dia itu poinnya poin titik 08. Saya akan aktifin di sini. Dan untuk frame paling awal atau 0, dia itu 0. Nah, jika kita lihat spline-nya, kita geser ya, di sini aktifin. Kita zoom to fit. Nah, nanti akan muncul kurva seperti ini ya, kurva frame-nya. Pastikan ini titik 3 show only select tool-nya tercentang. Saya akan coba set. Nah, dia itu dari kiri ke kanan dulu ya guys ya. Kita bisa lihat animasinya kiri ke kanan. Dan jika kalian mau atur-atur itu, kita bisa kembali ke timing. Pasti modifier ya di timing. Di situ ada left to right, kalian bisa ganti right to left jika mau dari kanan ke kiri. Nah, kanan dulu baru kiri, atau inside out, dan kalian bisa coba-coba aja dulu yang lainnya ya guys ya. Kalian bisa random misalnya. Nah, biar lebih menarik. Tapi untuk sekarang kita pakai left to right aja. Dan delaynya ini adalah untuk mengatur kecepatannya. Jika kalian delaynya makin jauh, maka dia itu akan makin lama juga animasi teks yang lainnya itu muncul. Jadi mungkin saya akan ambil mungkin 2 aja udah cukup tadi ya, atau segini ya, kita coba. Nah, seperti itu. Nah, biar kurvanya itu lebih menarik, di bagian spline ini akan saya ubah. Jadi akan saya seleksi seperti ini. Nah, di situ kan kita kalau di episode kedua saya jelasinnya pakai yang di sini aja nih. Ya, kita tekan S untuk smooth dan kita gerak-gerakin seperti itu, atau kita tekan T pada keyboard biar munculin easy in easy out seperti itu. Terus kita gerak-gerakin seperti ini ya. Nah, seperti itu. Untuk di episode kali ini saya ngeliatin dikit. Untuk episode kali ini mungkin saya nggak akan gunain fitur yang kali ini ya. Saya akan tunjukin yang lebih menarik lagi, yaitu jika saya akan kembaliin awal linear aja. Nah, di sini saya akan seleksi mereka berdua lagi. Terus kita klik kanan kurvanya itu. Terus di sini ada menu namanya easy. Nah, easy ini ada banyak sekali kurva. Jika kalian nggak tahu bentuknya itu gimana ya, ini kan bahasa-bahasa seperti ini. Nah, kalian bisa pilih aja yang namanya paling dialog, paling bawah. Nah, di situ kalian bisa lihat kurva model kurvanya. Jika linear dia akan lurus, dan yang lainnya akan kelihatan seperti itu. Nah, di sini saya udah tahu, saya akan pilih yang outback kubik.
Nah, outback kubik itu kurvanya seperti ini. Saya akan kecilin, di sini ada kecilin seperti itu, nah biar kelihatan. Jadi kurvanya itu naik melebihi batas terus kembali ke awal. Oke, di sini juga ada fitur in out-nya. Jika kalian geser ini, nah dia akan jadi seperti itu ya. Oke, geser-geser aja biar kurvanya menarik. Untuk kalau mau di reset ya kita kembali lagi outback kubik. Nah seperti itu. Jika kita tekan OK, maka akan terapply di spline kita. Dan jika kita play, nah kurvanya itu lebih menarik ya guys ya, animasinya. Oke, seperti itu. Nah jika ini kalian rasa terlalu cepat, kalian bisa jauhin aja keyframe-nya ini. Kita seleksi mereka berdua seperti ini, kita pilih time scratch yang di sini, dan yang ini ya kita seleksi yang ini, kita geser ke kanan dikit. Nah misalnya di sini, dan kita matiin lagi. Kita coba, jadi lebih lurus. Nah jika kalian lihat, biasanya itu ketika kita ngubah-ngubah kurvanya, dia itu ada ngebak-ngebak dikit seperti itu guys ya. Nah kalau ngebak seperti itu, kita kembali ke modifier di sini, di bagian delay-nya itu kita mainin aja dikit. Nah nanti akan bener lagi dia. Oke. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya itu untuk animasi masuknya ya. Animasi masuknya udah ada, untuk animasi keluarnya gimana. Jadi saya akan buat juga animasi keluarnya. Jadi dia ini tinggal di reverse aja ya guys ya, atau diulangi lagi. Jadi untuk mengulang kurvanya ini, sebelum kita membuat dia berulang, kita tandain dulu batasnya itu. Jadi saya mau batasnya itu sampai, misalnya sampai sini ya, sampai sini. Jika kalian nggak kasih batas ya, misalnya langsung aja ya, misalnya kita langsung aja di sini, kita seleksi seperti ini, kita mau buat animasi keluarnya ya. Nah kita seleksi dulu, terus klik kanan, terus kalian pilih namanya duplicate di sini, duplicate, terus di sini ada namanya pingpong ya, duplicate pingpong. Oke, udah kita pilih itu, dan kita pilih aja satu ya guys ya, duplicate-nya satu kali aja. Dan jika tekan OK, nanti otomatis nah dia akan membuat kurva kebalikan seperti itu. Nah dia itu akan mulainya dari sini lagi, itu karena kita nggak buat batas ya guys ya. Tapi jika kalian emang maunya seperti ini, kita coba play. Nah jika kalian ini memangnya mau seperti ini, silahkan aja, nggak masalah ya. Tuh. Tapi kalau kalian mau gunain batas, jadi kita Ctrl Z terlebih dahulu. Misalnya ini sampai sini aja. Nah, sampai sini. Di sini saya akan masukin keyframe lagi. Tekan aja di sini aja langsung, nanti akan muncul keyframe. Atau kalau lebih profesionalnya tekan Ctrl K. Oke, Ctrl K untuk nambahin keyframe seperti itu. Nah, barulah ketiga-tiganya ini kita kayak tadi, klik kanan, duplicate pingpong. Satu aja. Dan kita bisa lihat, nah ini akan jadi batasannya, nanti kayak ada pembatas seperti itulah ya. Baru ini kita bisa atur. Nah kalau kita buat batas ini, enaknya yang ini kita bisa gerak-gerakin guys. Jadi kita seleksi yang ini, terus kita tahan shift pada keyboard, dan kita bisa geser-geser seperti itu ya, mau dimana animasi keluarnya itu muncul atau mulai. Oke, misalnya di sini ya, coba kita mainin. Nah seperti itu ya. Oke, mungkin itu udah cukup untuk likes-nya, dan untuk yang lainnya kalian bisa variasiin aja. Kalian kurang mengerti kan bisa ulangi aja videonya lagi ya guys ya. Ini udah belum sih, masih ada satu lagi fitur, yaitu kita akan menambahin garis tepi atau outline pada teksnya, karena ini kan nggak ada outline ya. Nah kita akan tambahin gimana caranya. Jadi kita untuk nambahin outline, kita nggak usah ke modifier, kita pakai tools aja. Kita pakai menu shading, di shading elemen satunya itu untuk yang solid, kita ganti ke 2 di sini. Nah ini untuk outline kita enable kan, nanti akan ada outline seperti itu. Dan jika kita saya akan ubah-ubah di sini settingnya, saya akan patin biar lebih tebal. Untuk warnanya saya akan pakai ini mungkin ya. Coba kita play. Nah seperti itu ya guys ya.
biar lebih menarik. Oke. Nah, jika udah, ini berarti udah selesai untuk likes-nya. Nah, selanjutnya yang kedua, kita masukin dulu ke timeline utamanya ya. Kita masukin ini ke sini. Terus yang ini kita seleksi, Ctrl spasi UND untuk memberikan underlay biar lebih menarik, dan kita ganti warnanya biru mungkin. Terus kita tahan Alt, tekan underlay-nya biar kita untuk nge-rename underlay-nya doang, yang dalamnya enggak kita rename. Tekan F2 dan kita pilih like gitu ya namanya, biar lebih terorganisir aja. Oke, yang ini akan saya copy ya. Untuk teksnya ini saya akan Ctrl C, Ctrl V di sini, dan yang ini akan saya buat elemen baru. Jadi buat background, merge ini jadikan view. Yang ini akan saya transparankan. Yang ini akan saya masukin ke sini. Yang ini akan saya remove. Saya akan klik kanan di bagian teks, remove follower. Jadi kita akan ulang animasi followernya. Oke, terus bentar, ini kayaknya nggak usah di remove dulu ya. Bentar. Nah, seperti itu. Oke, kembali awal ya, kembali ke awal. Kita akan buat ini, saya ganti subscribe. Seperti itu. Di bagian teks ini saya akan membuat animasinya itu beda lagi. Nah, bedanya gimana? Kita tetap sama, kita klik kanan, follower lagi, kita pakai fitur follower untuk episode kali ini ya. Follower, modifier, dan di bagian modifier ini akan saya tambahin sedikit ya, left to right lagi, dan kita ke teks, atau kita nggak mainin teks, kita mainin di shading sekarang. Nah, ini lebih rumit lagi karena di teks kan fiturnya cuma ada size dan yang ini aja nih. Nah, di bagian shading itu lebih banyak guys elemennya. Jadi di elemen pertama itu juga sama ya kayak di tools, dia itu ada elemen 1, elemen 2 dan yang lainnya. Nah, di sini ada lebih banyak fiturnya, yaitu ada position ya, bukan position ya, rotasi. Nah, untuk yang subscribe ini kita akan pakai rotasi, yaitu rotasi Y. Jika kita mainin itu nggak bergerak, kenapa? Karena seperti yang saya bilang di awal, yaitu modifier itu aktif jika kita aktifin keyframe nya. Oke, saya akan kembali ini ke frame awal. Kita coba ini aktifin. Nah, nanti akan berpengaruh ya. Nah, tapi jika kita geser-geser ini, outline-nya itu nggak ngikut. Kenapa nggak ngikut? Karena yang kita setting ini adalah elemen yang pertama, karena outline itu ada di elemen kedua ya guys ya. Nah, nanti elemen kedua, jadi kita akan atur elemen pertama dulu, kita animasiin elemen pertama dulu, baru kita urus elemen kedua. Oke, saya akan buat animasinya itu mungkin 20 itu dia itu normal seperti ini, 0. Yang ke 0 dia itu mungkin 90 ya, 90. Nah, seperti itu, tapi dia itu nggak benar-benar hilang ya guys ya. Nah, jadi untuk kali ini saya nggak hanya akan pakai rotasi ini aja, mungkin saya juga akan pakai opacity-nya juga. Jadi kita nggak hanya bisa satu animasi ya guys ya, bisa dua sekaligus. Jadi misalnya saya mau animasikan opacity-nya juga, jadi saya akan aktifin keyframe-nya juga di sini. Untuk opacity kita dari 20, dia itu normal, 20 normal. Frame 0 dia itu 0. Oke, mati. Jika kita play, nah dia itu juga dari kiri ke kanan ya guys ya. Jadi kiri dulu yang selesai baru kanan. Tergantung kita aturnya itu seperti apa di bagian ordernya ini. Oke, kita bisa lihat. Nah, seperti itu animasinya. Biar lebih menarik, mungkin saya akan seleksi untuk yang angle-nya aja. Jadi opacity-nya akan saya unselect. Saya akan hide seperti itu. Jadi hanya akan ada angle-nya atau yang rotasinya tadi, yang di sini akan saya animasikan, tekan S yang lebih smooth aja. Tapi untuk yang opacity-nya linear aja atau animasi lurus seperti itu.
Coba kita play. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mengatur yang ininya, elemen keduanya, outline-nya itu kenapa nggak ngikutin. Oke, sekarang kita akan jelasin yang namanya itu fungsi expression. Nah, apalagi expression itu? Jadi expression itu banyak sekali fungsinya. Untuk episode kali ini mungkin saya akan yang basicnya aja, yaitu parents. Kalau bahasa After Effects-nya itu parents. Dan satu lagi itu untuk mengatur animasi konstan. Nah, apa itu? Oke, itulah bahasanya. Jadi untuk parents atau kayak mengikuti value yang kita tautkan atau yang kita hubungkan. Nah, jadi kalian nggak ngerti kan apa bahasanya. Jadi saya akan buat elemen baru dulu biar lebih gampang dimengerti ya. Seperti ini. Sebentar ya, saya akan jelasin dulu basic dari expression ini. Saya akan buat lingkaran warna putih. Oke. Nah, kita bisa lihat di ellipse. Nah, jika kita ingin menggerakkan width dan height-nya itu bersamaan, jadi misalnya kita gerakin width-nya. Nah, saya mau itu height-nya itu juga ikut bergerak atau value-nya itu sama dengan yang ini. Nah, itu kita bisa gunain fitur expression di bagian parent-nya atau mengikutilah seperti itu. Nah, caranya gimana? Kita klik kanan di bagian height, klik kanan. Di bagian expression di sini ada namanya expression, kita klik. Nah, di sini ada tambah seperti itu. Kita bisa tarik ini. Nah, kita bisa hubungkan kemana aja nih? Kita bisa hubungkan ke width seperti ini, ke elemen width atau point width di sini hubungin. Nah, nanti akan muncul width seperti ini. Jika kita ubah ini, nah height-nya itu juga akan ngikutin. Oke, ini fungsi parent dari expression ya guys ya, atau ngikutin itu. Mengikuti apa yang kita hubungin. Nah, seperti itulah. Nah, jadi jika kita animasikan width-nya doang nih ya, kita dari frame awal terus sampai di sini kita gerakin. Nah, height-nya itu juga akan teranimasi tuh ya. Tuh seperti itu. Oke, jadi itu salah satu fungsi expression dan kita akan gunain itu di sini. Oke, yang ini nggak akan kita perluin, kita hapus saja. Kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi outline-nya ini akan kita hubungin ke animasi dari elemen shading pertama. Jadi kita seleksi dulu ya di sini. Modifier kembali ya, modifier. Nah, yang kita animasikan tuh kan select elemen yang pertama tuh. Nah, sedangkan select elemen kedua yaitu di bagian outline-nya itu belum kita animasikan. Jadi di bagian rotasi di sini kita akan klik kanan di bagian Y-nya. Kan yang animasikan Y tuh. Nah, kita expression. Nah, yang ini akan kita hubungin ke Y dari elemen pertama. Nah, gimana hubunginnya? Kan ini kan jauh nih ya, jauh nggak ada di terlihat di sini. Nah, gimana cara hubunginya? Jadi cara menghubunginya itu kita bisa tarik, terus kita sambungin ke area-area seperti itu. Atau cara yang kedua yaitu cara yang kedua yaitu kita nge-rename sendiri atau kita ubah namanya sendiri otomatis manual seperti itu. Nah, jadi biar tahu namanya itu apa, kita bisa kembali ke satu di sini. Nah, kan ini yang beranimasi tuh. Nah, kita bisa uji coba aja pakai yang Z di sini. Kita klik kanan, expression, Z yang ini kita masukin ke sini. Nah, nanti akan muncul namanya yaitu Angel Y1. Nah, yang ini akan kita seleksi, kita copy. Nah, di bagian Z-nya ini bisa kita remove expression-nya. Klik kanan, tekan remove expression biar hilang lagi. Setelah kita copy tadi namanya, kita kembali ke 2 ya, select elemen kedua. Kita ke rotasi di sini. Nah, yang ini kita Ctrl V aja. Nah, jika kita play, dia itu masih belum beranimasi. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang di awal, modifier harus diaktifin dulu keyframe-nya. Jadi kita aktifin dulu keyframe-nya di sini. Nah, nanti akan beranimasi juga. Jadi animasinya itu akan mengikuti Angel dari Y1. Oke, tapi untuk opasitasnya masih belum ya guys ya. Jadi seperti tadi, di sini kita klik kanan, expression, dan kalau kita nggak tahu namanya opacity yang satu itu, kita bisa ke satu lagi. Misalnya thickness-nya ini kita klik kanan dulu, expression,
kita uji coba ke sini biar dapat namanya. Nah, misalnya namanya udah dapat, kita copy. Yang thickness-nya ini kita bisa remove aja dulu. Terus kita kedua lagi. Nah, di bagian opacity-nya ini kita Ctrl V atau pastein dan kita aktifin keyframe-nya. Oke, jadi deh guys ya, terparent ya atau terhubung. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kita mau betul-betulin lagi, jadi kita tinggal kembali ke modifier. Kita tinggal ubah ke yang satunya aja. Kita ubah ke satu, nanti misalnya opacity-nya kita ubah, nanti di elemen yang kedua juga akan berubah juga ya guys ya, karena udah dihubungin ke sini. Oke, seperti itu basicnya. Semoga ngerti lah guys ya. Untuk expression itu masih banyak lagi fitur expression, gak hanya ngeparent itu. Nanti akan saya jelasin lagi ya. Sabar-sabar aja dulu. Untuk ini mungkin udah cakep. Oh ya, belum. Kita belum buat animasi keluarnya. Seperti di awal ya, seperti yang di pertama tadi, kita bisa buat dulu pembatasnya. Mungkin pembatasnya itu di sini ya. Jadi mereka berdua ini akan saya Ctrl K. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Terus saya akan seleksi, klik kanan, duplicate, pingpong satu aja, oke. Nah, nanti akan buat seperti ini. Jika kita play, apa yang terjadi? Oke, animasi keluar seperti itu ya. Nah, sip. Jika udah merasa pas, langsung aja kita hubungin ini ke utama kita, timeline utama. Dan ini akan saya seleksi, Ctrl spasi UND add dan akan saya gerakin dulu sedikit. Saya akan ubah warnanya mungkin violet ya, dan saya akan ubah namanya, tahan Alt, tekan underline nya doang, F2, dan ubah namanya sesuai yang kalian inginkan. Jika udah diubah, tinggal kita udah jadi ya guys ya, ini udah jadi. Coba kita view media outnya, kita view. Nah, dia akan bertumpuk seperti itu ya. Kita bisa atur posisinya di bagian merge ini. Jadi di bagian merge, untuk bagian like saya akan ke bawahin dikit mungkin. Ke atasin segini. Oke, seperti itu ya. Oke, udah mulai cakep. Selanjutnya satu lagi yaitu share. Ini akan saya panjangin mungkin. Oke, saya akan copy lagi mungkin ya. Saya copy, saya pastein teksnya di sini. Saya akan buat elemen baru dengan background. Merge jadikan view. Akan saya sambungin. Backgroundnya saya alpain biar transparan. Untuk teks yang kedua, saya akan klik kanan, remove followernya ya. Kita remove dulu followernya. Jadi kita ulang dari awal. Teksnya masih sama seperti ini, gaya teksnya, warnanya, dan stylenya seperti itu. Saya akan ubah share seperti itu. Untuk share itu dia itu dari bawah ke atas seperti itu ya animasinya. Jadi kita ke follower kembali, klik kanan, aktifin followernya, nanti modifier hidup, kita ke modifier, kita gerakin ini sedikit, terus kita ke shading lagi ya. Untuk gerakin atas bawah itu ada di bagian shading ya guys ya, di bagian shading, position. Di sini ada namanya offset X Y. Nah, saya akan atas ke bawah, jadi kita akan fokus ke bagian Y doang. Oke, saya akan ke frame 20, dimana frame 20 itu dia itu tetap di sini. Saya aktifin. Nah, jika kita mengaktifkan keyframe pada offset ya, dia itu akan muncul pad seperti ini ya. Kita abaikan aja, kita kembali lagi ke follower. Klik 2 kali. Kita abaikan aja pad ini. Terus kita ke frame ke 0. Frame ke 0 dia itu saya mau ke bawahin dikit. Ke bawahin mungkin negatif 2 ya. Genapin aja negatif 2. Jika kita play, nah seperti itu ya, dari kiri ke kanan. Dan mungkin saya akan atur lebih lama sedikit. Oke, seperti itu. Nah,
di bagian ini saya akan buat teksnya itu lebih menarik kembali kurvanya. Saya seleksi seperti di awal, klik kanan, saya akan pakai dialog. Kalau udah tahu sih langsung aja klik ya guys ya, tapi biar kalian lebih paham kita pakai dialog aja. Terus ganti-ganti sampai dapat kurva yang mungkin enak. Saya akan pakai outback lagi ya. Saya akan seperti ini model kurvanya. Kemudian tekan aja oke. Nah, nanti akan jadi seperti itu. Kita lobat set. Nah, jadi dia itu melebihi batas dulu baru kembali ke awal. Oke, seperti itu. Udah jadi guys ya. Dan selanjutnya kita akan mengekspresi atau memperankan lagi outline yang kedua, shading elemen 2 nya itu. Seperti tadi kita ke shading. Yang kedua kita atur posisi ya sekarang ya, di bagian posisi, di bagian offsetnya itu. Nah, di sini karena saya udah tahu, jadi saya klik kanan expression. Nah, di sini saya udah tahu namanya itu yaitu offset 1 ya, jadi saya nggak perlu ke sana lagi. Klik enter. Dan ini kenapa nggak ngikut, karena belum kita aktifin keyframe-nya. Kita aktifin dulu keyframe-nya. Nah, oke, baru selesai. Oke, seperti itu. Ini udah jadi ya guys ya, udah jadi. Ya belum, animasi keluarnya. Saya lupa terus tuh animasi keluarnya. Nah, untuk animasi keluarnya kita gunain pembatas lagi, misalnya di sini ya, Ctrl K untuk nambahin pembatas keyframe seperti itu. Dan kita seleksi seperti ini, klik kanan, duplicate pingpong. Satu aja oke. Nanti akan muncul seperti itu. Dan jika kita play dari awal, nah seperti itu ya. Oke, biar lebih halus dia itu keluarnya, kan ini kan masih ada tuh. Kita bisa pakai opacity aja lagi, tapi ada cara lainnya, itu pakai masking aja. Nah, juga kita pakai masking rectangle di sini. Kita masukin ini ke masking teksnya. Nah, jadi yang enggak di dalam kotaknya itu akan hilang. Saya akan pakai teksnya ini pakai soft edge, jadi biar lebih smooth. 0.05 mungkin. Akan saya kecilin lagi dikit. Oke, seperti ini jika kita play. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, lebih mantap lah munculnya dan keluarnya itu lebih bagus. Oke, udah kita masukin ini ke timeline utama kita. Yang ini kita jadikan view. Kita ubah dulu ya, Ctrl spasi UND biar lebih cakep. Kita pakai warna pink mungkin, dan kita atur bawah sedikit seperti ini. Coba kita play. Oke, sip ya, animasi teksnya udah lumayan bagus. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kita buat kotak terus muter-muter nggak jelas seperti itu. Nah, kita akan buatnya itu karena itu paling belakang ya, jadi kita buatnya di bagian sini guys, paling belakang. Oke, logis lah ya. Kita akan buat elemen baru, background, merge jadikan view, ini jadikan transparan. Nah, kita akan gunain fitur expression kembali, yang bukan parent ya, beda lagi, bukan parent. Jadi expression itu banyak fungsinya. Saya akan tambahin background, ini jadikan, masukin ke sini. Di backgroundnya ini image-nya akan saya ganti jadi 1:1, jadi auto resolusinya saya uncheck dulu. Yang ini akan saya 1080, enter. Dia akan kotak seperti itu. Baru saya masking ya, kita seleksi masking. Untuk maskingnya saya nggak akan pakai solid, saya akan pakai border width 1 mungkin seperti itu. Nah, jadi ada garis tepi. Dan mungkin warnanya biar lebih cakep saya akan pakai color, solid color, saya akan ganti ke vertikal. Di bagian top saya akan pakai warna ini, bagian bottom saya pakai yang ini atau yang lebih cerah lagi deh. Oke, biar seperti itu. Dan kita akan membuat dia itu muter-muter. Jadi gimana cara buat dia muter-muter? Jika kita ke rectangle terus kita putar-putar seperti ini. Nah, kita bisa aja animasikan dari sini ya. Jadi misalnya kita ke frame awal,
kita aktifin keyframe 0 dan kita ke frame akhir, terus kita majuin misalnya seperti ini dan dia akan muter-muter tuh. Oke, bisa aja seperti itu. Atau cara yang lebih profesionalnya yaitu kita gunain fitur expression. Jadi kita klik kanan di bagian yang ini, expression. Nah, jadi jika kita masuk expression, dia itu akan munculin value-nya guys, value dari angel. Jadi misalnya kita ubah ini ke 5, atau yang lebih jelas lagi 90, enter. Nggak berubah deh guys, 45 enter. Nah, nanti dia akan value-nya itu akan berubah ke 45 ya guys ya, seperti itu. Nah, kita bisa menuliskan sesuatu yang lebih kompleks di sini dengan cara time. Time itu kayak waktu ya, memang waktu atau frame time seperti itu. Terus kita kali itu simbolnya itu bintang ya guys ya, bintang. Atau kalau di keyboard itu shift 8, di keyboard 8 itu ya, bintang seperti itu. Dan misal kita kalikan dengan 1, apa yang terjadi? Kita enter. Terus saya lihat di sini ketika kita bisa lihat di kita play, kita play. Nah, angelnya itu terus terus berubah guys. Kita bisa lihat seperti itu. Kenapa bisa terus berubah? Karena ketika frame pertama, ini ibaratkan frame ya, jadi ibaratkan frame pertama dikali 1, dia ikutkan 1. Ketika frame 25 dikali 1, maka kan 25 seperti itu. Jika kita ubah value nya ini misalnya kali 3, nah yang ketika kita di frame ke 25, value nya itu 75 guys. Oke, jadi 25 kali 3 75 seperti itu. Oke, jadi di 2 dia itu akan 6, 2 kali 3 6 seperti itu. Kalau bisa lebih kompleks lagi, tapi untuk sekarang sih perkalian seperti ini aja, basic time dikali berapa gitu ya guys ya. Dan di sini mungkin saya akan dikalikan 2. Sorry. Kemana tuh hilangnya tuh? Saya akan kalikan 2 ya, kalikan 2, enter. Nah, jadi jika kita play dia akan seperti itu ya. Kalau makin banyak makin cepat ya guys ya perputarannya. Nah, jika udah dianggap pas, atau kalian mau kebalikannya, itu tinggal dikasih negatif aja, jadi negatif 2 seperti itu. Maka animasinya akan terbalik. Oke, nah udah jadi deh. Tinggal kita masukin ini ke sini. Yang ini mungkin saya akan beri A, D, G. Kita ganti warnanya warna lime. Oke, jika udah kita giniin, kita bisa view media out. Oke, karena itu terlalu kecil, mungkin di bagian merge ini akan saya gedein size-nya segini. Kita play. Yap, jadi ya guys ya, seperti contoh yang udah kita buat di awal tadi. Jangan lupa untuk dimasukkan ke media out biar di edit page dia itu kelihatan. Oke, kita tunggu merah-merahnya ini sampai biru biar view-nya atau previewnya lebih lancar. Oke, jika udah, coba kita dari awal dari sini. Nah, jadi ya guys ya, singkat banget. Kalau dari awal sih ini untuk episode kedua udah kita bahas. Kalau kalian belum tonton dulu. Ini untuk episode ketiga. Sip. Mungkin itu aja sih untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk di like dan di komen biar saya semakin semangat untuk update video kembali ya guys ya. Dan jika ada pertanyaan, tanyanya aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you banget udah nonton.